Halo Mas Manggi, bertemu dengan kami lagi nih dengan bedah buku. Kali ini kita akan bahas buku dari Renal Kasali dengan judul Self Driving. Nah, sebelum kita mulai berbicara lagi, kita akan kenal dulu kata pepatah tak kenal jika mengatakan jalan. Dari saya sama Riyadi dari divisi logistik. Saya Chris dari divisi AR. Pak Nur dari Obispot. Katanya dari divisi AR. Oke, kita kenalan ya. Kita kali ini akan membahas di buku ini yang super lumayan dari Renal Kasali, rumah perubahan yang sering kita lihat di YouTube dan kontennya sangat bagus sekali. Nah, kita akan membahas self driving bab 7, ambillah risiko. Nah, kita akan tanya dulu ke Pak Kris, ini ambillah risiko yang kayak gimana sih Pak? Mungkin bisa jelaskan lebih, bahasanya lebih enak ke para penonton ini. Oke, baik, terima kasih. Istilah kata ambillah resiko. Biasanya banyak dari kita yang ketika kita dihadapkan pada suatu masalah ataupun contoh kecil, kita berangkat kerja. Baik Pak Slamet, baik Mbak Tania, baik Pak Nur, baik saya sendiri. Ketika kita sudah tahu jalan itu ditutup karena ada galian. Ya. Dan itu memang jaraknya lebih dekat kita menuju tempat kerja. Nah, resikonya kita macet. Misalkan kita harus putar. Resikonya itu jarak lebih jauh, belum tentu juga itu jalan itu lancar. Nah, tergantung dari kita. Kita mau ambil resiko yang mana nih? Mau yang lebih cepat tapi sama aja macet, atau mau yang jaraknya lebih jauh, belum tentu juga itu lancar. Nah, tergantung dari kita. Kita mau ngambil resikonya atau udah deh ngikut sama orang-orang yang lain aja. Nah, di situ gimana sih kita bisa melatih diri kita supaya kita bisa atau berani mengambil resiko itu. Kalaupun kita berani mengambil resiko itu, berarti kita termasuk tipikal orang yang secara mental kita siap, secara pemikiran pun kita juga sudah diasah. Tetapi apabila kita menghindari resiko-resiko hal yang seperti itu, ya kita anggaplah saya sebagai follower, saya sebagai pengikut aja, udah deh ngikut, mau kemana ngikut yuk gitu. Jadi kita nggak ada kita cenderung untuk menghindari resiko itu. Itu nyaman Pak? Bisa jadi ya aku udah merasa nyaman nih. Ya, nyaman di rute yang itu gitu Pak, nggak mau ambil risiko rute yang lain, mungkin agak jauh tapi ada rasa gitu loh. Ya belum tentu juga. Makanya ambil risiko tadi. Ya berani nggak kita ambil risiko itu. Nah itu sih kalau dari kacamata HR. Oke. Kalau yang lain mungkin dari sisi pertanian itu punya pengalaman atau nanti bisa dari inilah buku ini gimana? Kalau saya sih ya Pak, menurut saya kalau mengambil resiko itu buat semua posisi di pekerjaan, buat kehidupan itu pasti ada ya. Seperti kata Pak Chris tadi, bahkan dari kita berangkat kerja pun kita udah mengambil dan memilih gitu loh, resiko yang terminim yang bisa kita terima gitu. Sama juga di saya kan di sini jadi admin ya. Saya handle bank juga, jadi kadang harus memastikan kalau saldo bank itu sama yang di sistem itu harus sama, atau mungkin ada kurang, iya Rp1 pun harus sama, atau mungkin resiko customer yang ada kurang bayar atau lebih bayar itu saya harus refund, atau saya harus info ke customer gitu loh kalau memang ada kurang atau lebih bayar untuk supaya balance. Nah itu kan salah satu resiko ya, karena kan kalau bank ini kan urusannya panjang ya, sampai ke pendapatan perusahaan, ke pajak gitu. Jadi itu juga resiko dari pekerjaan saya. Iya, harus teliti kayak gitu. Oke, jadi saya juga punya pengalaman juga nih tentang tadi harus mengambil risiko. Benar, kalau dari orang-orang sih lewat yang jalan utama, tapi posisi macet. Kalau kita nggak ambil risiko, berarti setir lah ini. betul. Kita lewat jalan yang ini kan, ya kita harus tahu konsekuensinya nanti. Betul. Apakah itu lancar, apakah itu
tersendat di tengah-tengah nggak tahu. Yang penting maju dulu. Iya. Ya kan? Memilih dulu. Betul. Benar kan Pak ya? Betul. Jadi saya tambahkan sedikit. Contoh kecil kita ketika kita ditunjuk menjadi suatu leader ataupun ketua dalam kelompok kecil itu, kebanyakan orang nggak mau deh, yang lain aja, Iya. saya tak anggota aja, atau saya tak, karena kebanyakan kebanyakan dari Mungkin itu Pak, tidak mau ribet mungkin ya. betul salah satu mindsetnya itu pemikiran ini saya tidak mau ribut. Jadi gini, ambil dengan kita risiko ini, kita tahu, kita punya pengalaman. Oh, berarti ketika saya harus memimpin suatu kelompok kecil, kita harus memimpin, ada risikonya. Risiko ketika kita pengen nih, cita-cita saya waktu kecil jadi polisi, risikonya saya harus giat belajar gitu. Tapi aku malas belajar, ya sudah, nggak usah jadi polisi. Nah, ketika itulah salah satu kita harus juga berani ambil resiko. Bersedia membayar ya. Membayar dalam arti uangnya, tenaganya, pikiran. Betul. Nah, ambillah resiko. Resiko itu pun juga ada yang harus kita bayar, ada harga yang harus kita bayar. Dari segi harga, dari segi waktu, dari segi pemikiran. Betul, sampai dengan perasaan. Jadi itu tadi, kalau memang kita diasah, kita sering sekali diasah untuk kita coba mengambil resiko, itu nanti akan terbentuk secara otomatis dalam karakter diri kita. Tapi kalaupun tidak ada, akhirnya apa? Kita hanya sebagai follower saja. Follower itu ikut-ikutan. Ikut aja. Yang punya prinsip gitu Pak. Betul. Ya, oke. Mungkin ini sedikit terakhir yang beresiko dari Pak Nur, mungkin bisa menambahkan dari cerita-cerita Pak. Dari saya sih memang sudah terjawab semua ya. Iya. Tapi pengalaman saya sekarang kan kita jalan aja, jalan ke Sidoarjo ya, begitu macetnya gitu ya. Tapi pertama sih pengalaman saya pertama itu ya wah susah gitu. Kan bayang-bayangin gitu susah, macet gitu susah. Tapi lama-lama bertahun kok punya inisiatif, oh mungkin jalan ini yang terbaik. Cobalah. Ya. Mungkin ya sedikit ada kendala, kadang-kadang jalannya masih jelek, tapi resiko, tapi lebih cepat memang ya. Daripada yang kita ikuti jalan sing utama, begitu macetnya luar biasa. Tapi kita coba pertama kali gitu, oh ya, tapi terjadi ada sedikit jalan yang rusak, tapi kita cepat. Nah itulah, kita harus punya tadi resikonya jalannya itu bergelombang, joblong-joblong, tapi apa kita jalan pelan aja, akhirnya kita sampai. Tapi itu jalan yang terbaik, cepat sampai rumah. Akhirnya sampai sekarang enak, ya cepat setengah jam. Ya, kalau berani ambil risiko walaupun itu lubang-lubang nggak akan cepat gitu. Iya. Itu resikonya. Ya dari saya gitu resikonya, harus berani mengambil risiko. Oke, tadi juga yang saya tangkap juga dari Pak Kris harus berani risiko walaupun nanti di tengah-tengah itu apa, dia harus bersedia membayar. Terus dari Mbak Tania juga pengalaman dari admin harus teliti dan hati-hati. Nah, terus menerima konsekuensinya, ya kan. Terus tidak cari aman juga. Nanti Indonesia kan nggak aman-aman aja gitu kan Pak ya. Nanti ini ada poin selanjutnya. Nah, ini ada untuk mengambil risiko juga ada jangan membuang waktu. Waktu ini gimana? Jadi ada mungkin. Oke, tipikal karakter supaya kita terbiasa menjadi orang yang mengambil resiko. Jangan membuang waktu. Dalam artian ketika kita punya keinginan kecil saja, aku pengen, contoh kecil, aku pengen buat tanaman. Jangan hanya dalam pikiran kita. Masih pengen. Ya. Masih ingin, coba kita gerak, hal kecil, yuk kita gerak. Jadi contohlah kita ambil botol bekas, kita potong,
besok kita pulang, kita lihat dadanya, kita beli tanah, jadi sesuatu ataupun hanya angan-angan atau pingin, kan manusia banyak lupanya nih kan. Iya. Kita aku pengen punya kolam atau pengen tanaman, buatlah sesuatu tuh yang lebih besar. Aku pengen bisa nih menyelesaikan pekerjaan ini, apa ya, ambillah resiko itu gitu. Kalau kita mau maju, kita mau mendevelop atau men-grow diri kita sendiri, ya kita berani beresiko itu. Jadi jangan buang waktu, ada kesempatan ambil. Konsekuensinya apa? Yaitu kita harus tahu apa, yaitu resikonya, harus kita berani. Itu ada kebakaran nih, jalan keluarnya cuma satu-satu di depan dan apinya di situ. Apa kita mau mati konyol? Kan enggak juga. Kita juga harus berani risiko, kita harus lari keluar untuk merobos hal itu. Kalau untuk mengambil resiko itu, ini cerita dikit ya. Dari pengalaman saya juga waktu itu masih perumahan baru Pak. Tinggal itu, dan sebelah itu dalam masih musim kemarau. Sebelah ada rumput-rumput dan ada yang bakar-bakar sampai merembet dan mau ke rumah. Nah itulah langsung, tidak pikir panjang, kan dari jarak rumah ke jarak PMK-nya, periwaranya ya lumayan. Nah ini kita harus ambil resiko. Harus kita, kalau telepon masih lama, kita datangi. Sampai kita datangi, kita video call, dan di situ belum ada laporan dari security-nya, kita dari warga inisiatif langsung ambil resiko tadi, harus ke sana, harus ke sana. Sampai sana ada direspon, langsung meluncur Pak. Akhirnya bisa dipadam. Jadi segala sesuatu memang kalau kita belum mencoba pasti akan itu merasa berat. Kalau kita sudah mencoba, ya namanya segala sesuatu yang belum kita coba pasti resikonya berat apa enggak ya, saya bisa enggak ya. Tapi setelah kita sudah ngambil resiko itu, ya resiko itu baik atau buruk, ya harus kita terima apapun itu. Ya harus kita betul. Kita nggak ambil resiko, ya udah kita diam aja. Tapi kalau kita ngambil risiko, ya kita bisa menikmati, kita bisa punya pengalaman. Akhirnya terbentuklah mental kita, mindset kita, apa yang kita mau kita capai. Jadi banyak hal. Dilarang buang waktu. Betul. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini dari versi pertanian. Sebelum kita lanjut poin selanjutnya. Kurang lebih sama ya Pak. Jadi ngomong waktu di sini tuh kayak mungkin dihadapkan dengan beberapa pilihan dengan resiko yang berbeda-beda, tapi kita mikirnya terlalu lama, takut keluar dari zona nyaman juga, akhirnya tidak terlaksana mungkin juga gitu. Padahal nanti misalnya nggak jadi, tapi bisa aja mungkin kita cepat berpikir, oh ambil yang ini aja, terus akhirnya kita jalanin itu, mungkin kita bisa self development, kita punya pengalaman dan yang lain. Jadi waktu kita juga nggak terbuang, karena kan kita setiap hari ini umur bertambah ya Pak. Punya banyak pengalaman kayak gitu. Jadi banyak cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk bertransformasi menjadi seorang driver dalam arti kita diri sendiri harus bisa membalikan ya sejauh mana diri kita untuk mengatur. Mau diatur style kencang apa style kendor itu kita yang kita mau sukses harus membayar. Jadi mental driver yang baik. Dengan berlatih diri dan menghadapi risiko. Ini ada juga latih persepsi Anda, menumbuhkan persepsi, berinvestasi. Iya bisa. Ini nanti ada belajar. Ini dari Pak Nur ini. Belajar yang kita gimana sih Pak untuk kita seorang self-driven, jadi seorang yang lebih baik mungkin Pak ya, yang lebih bermanfaat mungkin di dunia, lingkungan, di lingkungan rumah atau lingkungan pekerjaan. Dari saya sih untuk contoh yang lebih baik ya, kita kita kalau hidup di kampung, apapun aturan di kampung ya kita ikuti. Jangan sampai kita sakar carpe diem. Kalau mau di perusahaan, ya apapun
aturan perusahaan yang kita jalani, jadi yang semuanya sendiri kita jalani. Nah, itulah pribadi yang lebih baik. Jadi dimanapun kita berada, kita harus mengikuti aturan-aturan itu. Jadi istilahnya jangan semuanya sendiri. Itulah sih dari saya gitu. Tetap terus belajar ya. Ya belajar tetap yang Iya, belajar kan terus ya Pak, tidak ada batas umurnya. Nah, kalau kita ada usia berapapun, Proses belajar itu kan juga sama aja proses hidup kita. nah, Ketika kita berhenti proses belajar, ya pada saat itu kita mati. Jadi, selama kita masih hidup, ya proses belajar itu walaupun masih belajarnya lebih mudah dari kita kan usianya. Iya. Enggak, belajar lebih tua kan. belajar itu banyak. Salah satunya saya belajar tentang kehidupan. Iya. Belajar tentang kehidupan itu sepanjang kita masih hidup kita harus terus belajar. Belajar itu selesai ketika kita sudah mati. Itulah namanya proses belajar. Kita pun sama ketika pendidikan pun ada jangan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ada waktunya. Itu juga namanya proses belajar. Itu secara pendidikan formal. Proses belajar ada yang juga dengan proses belajar kehidupan. Waktunya kapan? Ya, sepanjang kita hidup. Ini proses kehidupan. Proses belajar kehidupan. Kapan berhentinya? Ya, ketika kita sudah kembali. Bisa tidak mengenal usia. Betul. Ini dari buku ini seorang driver yang mengekspos diri terhadap resiko kemungkinan akan jatuh atau gagal. Jadi untuk belajar itu kita nggak tahu resikonya, itu tetap berjalan. Betul. Seorang driver juga tahu resikonya ketika saya melamar sebagai driver. Berarti saya harus pegang kendaraan, saya bawa barang atau saya bawa penumpang. Resikonya kalau saya jalan kecepatan tinggi, resikonya dia sudah tahu. Jadi ketika seorang pelamar itu memutuskan untuk menjadi seorang driver, ya dia juga sudah tahu resikonya dan dia berani betul siap untuk mengambil resikonya. Iya. Harus belajar nanti teknisnya juga. Betul. Nanti motor sekian, nanti kalau udah di pinggir jalan sekian, nanti kalau ada masalah itu jangan panik lagi. Betul. Lalu ini poin terakhir aja, yang ukur kemampuan perlu nggak sih Pak? Kalau dari buku ini ukur kemampuan kita untuk mengambil risiko. Perlu sih. Jadi kadang itu kita manusia juga sampai sejauh mana sih kemampuan kita. Karena kita dikasih kesempatan untuk contoh kecil, kamu jadi ketua kelas. Nah, di situ betul, kita pun juga harus, kebanyakan dari orang sudah men-set dirinya aku tidak mampu. Nah, itu berarti dia sudah menerima resiko. Betul, mental block. Nah, gimana? Ya harus bisa bersedia mengambil resiko dengan masa sih kemampuanku hanya seperti ini. Harusnya bisa kemampuan saya untuk biasa lebih tinggi lagi atau lebih naik lagi seperti yang Mbak Nania bilang tadi. Perlu banget ya. Sangat perlu. Dari Mbak Nania. Perlu sih Pak. Jadi untuk kita ini kan berjenjang ya hidup ini, tidak cuma formal tapi juga informal gitu. Anggaplah kayak atlet mungkin dari level sekolah, terus naik lagi ke kabupaten, kota, provinsi, nasional. Nah, iya, dia kan pasti punya pengalaman juga ya. Iya, dan semuanya pasti ada resikonya juga. Misalnya pemain bola, resikonya ya cedera. Paling buruk ya tidak bisa main lagi. Tapi kan mereka punya target, punya planning, mereka belajar, mereka ini mau mengambil resiko itu karena mungkin itu bidang yang mereka suka. Dia mengukur kemampuannya sejauh mana gitu. Iya, mengukur pengen tanding. Ya harus punya pengalaman. Iya. Ya. Mungkin di tingkat bawah dulu. Itu. Udah mampu, atasan lagi. Iya. Nah itu kan mereka bisa mengukur kemampuan mereka sampai yang mungkin. Kalau gini, dalam hal pekerjaan. Kalau pekerjaan sebenarnya bisa, kan kita juga ada levelnya ya dari pekerjaan, mulai dari staff, supervisor, manager, mungkin asisten manager, general manager, sampai direktur dan komisaris yang lain. Itu kan
juga salah satu cara untuk mengukur kemampuan kita ya, dari yang mampu nggak, dari yang awalnya tuh dari awal yang staff mungkin cuma administrasi, akhirnya naik ke supervisor yang ngawasin yang ngerjain administrasi, sampai ke manajer yang mungkin pengambilan keputusan, bukan lagi ngurusin administrasi. Itu kan pengalaman ya. Iya. Kalau anak tangga itu udah Betul. naik lagi, terus bisa melihat yang gitu. Jangkanya lebih. Iya betul. Jadi kan itu salah satu pengukuran ya, mengukur kemampuan Itu penting banget manusia gitu. Iya. Dari mana? Itu. Kalau dari saya sih semua itu tergantung cara. Kalau kita mau belajar ya bisa, tapi diukur dengan kita masing-masing seberapa mampu kita belajar itu. Tapi kalau ada yang kita mau belajar tapi terbentur pengalaman kurang terbatas lah, itu juga merupakan kendala kita. Walaupun belajar sampai mentok sudah bisa, tapi kemampuannya kurang, ya hasilnya nol. Nah, gitu. Tapi ya sebagian besar, sebagian kecil ada gitu. Kadang ya kan kita belajar sungguh-sungguh belajar sini, tapi kemampuannya kurang. Jadi kan ya istilah pendidikannya kurang lah. Ya, itu ya merupakan kendala juga. Nah itu menurut saya gitu. Memang belajar itu tidak ada batasnya ya. Batas usia, apa, pendidikan apapun. Tapi kan kita juga dilihat dari kemampuannya. Itu bisa ya diukur juga ya. Itu sih menurut saya. Oke, terima kasih semuanya. Jadi sebab investasi apapun selalu ada resikonya juga. Namun waktu berlalu, tak ada investasi yang hilang begitu saja. Jadi bahkan dalam hidup ini, semakin besar kebahagiaan yang akan diterima, semakin besar pula resiko yang kita hadapi. Oke, terima kasih. Sekian bedah buku hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan ya, dengan bab yang lain. Sekian dari saya Samsudi, Saya Chris, Pak Nur, Contohnya. dan sampai jumpa. Semangat pagi. Pagi.